yang harus training kepada yang terhormat Ibu Fasiti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur karena hari ini sekalipun cuaca dari pagi hujannya, tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa bertatap muka di SD Karanganyar. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Karanganyar, sekaligus di sini statusnya sebagai calon kepala sekolah, juga untuk rekan guru semuanya. Sebetulnya kegiatan ini memang untuk yang pertama di tahun sekarang ini, karena sebelumnya tidak ada kegiatan istilah OJT dipraktikkan seperti ini, apalagi secara online yang betul-betul sangat menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Kalau menanyakan kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah melaksanakan kegiatan diklat atau penguatan, katanya mendingan langsung tatap muka, karena begitu pemateri selesai melaksanakan kegiatan, hari itu juga kita melaporkan hasilnya. Nah, sementara kalau kegiatan seperti sekarang, diklat yang seperti yang sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah sekarang, termasuk saya sendiri sebagai pengawas yang alhamdulillah baru selesai melaksanakan diklat, betul-betul dibuat stres Pak Bu, dengan tugas yang begitu berjubel, sementara waktu begitu sudah ditentukan hari ini harus selesai dan terus bertambah, bahkan lapangan itu betul-betul harus dimanfaatkan waktu itu. Selama saya sendiri melaksanakan diklat, saya juga jarang untuk melaksanakan kegiatan di kantor, fokus dengan tugas dan tugas. Nah sekarang untuk kepala sendiri di sini sedang melaksanakan kegiatan, semoga semuanya berjalan lancar Pak. Semoga dikasih kesehatan, kekuatan, dan apapun yang sekarang dilakukan mudah-mudahan berakhir dengan kebahagiaan. Rupanya yaitu sedikit sambutan, dan sekarang kita berlanjut saja kepada pemateri. Kita berlanjut pada materi saja ya Pak Bu ya. Hanya mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah, ketika ada undangan disebutkan sebagai narasumber, saya bingung Pak. Bingung disebut narasumber, karena kalau narasumber itu harus betul-betul orang yang menguasai materi. Kita mah di sini sharing aja ya. Yang penting ada sedikit pencerahan, dan mudah-mudahan pencerahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kegiatan ini mudah-mudahan berjalan lancar sesuai harapan. Bapak, Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini kita mengambil tema yaitu efektivitas penerapan metode reward and punishment dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, sebelum materi ini dilanjut, saya ingin bertanya dulu nih pada semuanya. Nah, yang dimaksud reward itu apa coba Pak Bu? Nah, reward itu apa? Penghargaan, ya. Iya, penghargaan.
ada kata lain lagi seperti hadiah ya, penghargaan itu yang arti daripada reward itu sendiri. Nah kemudian kalau tadi rewardnya, sekarang untuk punishment itu sendiri apa Pak Bu artinya? Punishment itu adalah hukuman. Nah kalau reward tadi dikatakan itu adalah merupakan kita memberikan apa tadi? Penghargaan atau hadiah. Nah, kalau kita bisa memberikan hadiah kepada anak didik kita, apakah itu harus berupa barang atau ada hal yang lain itu untuk penghargaan para anak? Ujian atau dari barang aja, ujian yang adanya. Ada juga masa. Jempol, tanda isyarat. Alhamdulillah, berarti sudah pada tahu semua, tapi tersemua jadi tidak usah terangkan lagi di sini. Barang-barang nanti habis tuh barangnya udah juga. Simbol aja usah gitu. Barang kita mantap. Sekali permen, ibu ya. Kata-kata juga bisa mantap. Betul itu Pak Bu. Memang di dalam kita meningkatkan kedisiplinan siswa itu kita harus ada reward dan ada juga punishment. Hanya di dalam penggunaan itu kita jangan menggunakan tidak sesuai dengan porsinya ya. Reward di sini diartikan juga bisa dengan seperti tadi yang sampaikan pernyataan lisan yang bisa menghasilkan kepuasan atau menambah kemungkinan suatu perbuatan yang dikerjakan. Reward juga bisa digunakan sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak-anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Berarti tadi jawaban si Bapak itu tepat sekali Pak. Bahwa itu adalah suatu penghargaan. Itu intinya daripada reward itu sendiri. Seperti yang disampaikan bahwa ketika kita memberikan reward atau penghargaan kepada siswa itu kita harus memperhatikan beberapa faktor. Ini yang disampaikan oleh Ari Kunto yaitu tentang reward. Yang pertama, ketika kita memberikan reward hendaknya disesuaikan dengan keistimewaan prestasi. Yang kedua, penghargaan harus diberikan langsung sesudah perilaku yang dikehendaki dilaksanakan. Yang ketiga, penghargaan yang harus diterima anak hendaknya diberikan. Keempat, penghargaan harus benar-benar berhubungan dengan prestasi. Yang kelima, penghargaan harus bervariasi. Yang keenam, penghargaan hendaknya mudah dicapai. Yang ketujuh, jangan memberikan penghargaan sebelum siswa berbuat. Dan yang kedelapan, pada waktu menyerahkan penghargaan hendaknya disertai penjelasan. Nah itu menurut Ari Kunto. Jadi ketika kita memberikan reward kepada siswa itu jangan asal bruk aja dikasih tanpa ada penjelasan apakah ini buat apa atau misalnya apa prestasinya. Yang di situ kita harus memberikan penjelasan, misalnya si anak didik kita itu prestasinya itu atau misalnya di kelas itu dia itu betul-betul menyimak ketika guru belajar tanpa, biasanya kan kalau anak-anak itu kalau di kelas ribut ya. Nah sementara anak tersebut misalnya dia begitu betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh guru, dia menghargai guru, dia mengerti apa yang disampaikan. Nah kita boleh di situ. Nah itu sebagai contoh kita katakan bahwa coba lihat nih teman kalian, ikuti teman kalian, dia hebat, dia bagus. Nah, itu juga termasuk reward atau penghargaan yang mungkin itu hanya kalau dilihat hanya tidak seberapa ya, cuma sampai wah hebat, bagus. Nah, itu mungkin tidak seberapa, tapi
untuk anak itu sendiri itu betul-betul membanggakan itu, merasa dirinya bahagia, kasar nama atau istilah orang nama budak teh, aduh bunga di puji ku guru nak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan sampai kita lupakan ya, jangan sampai kita lupakan, kita budayakan di kelas kita masing-masing. Berikutnya masih tentang reward. Kalau tadi itu yang perlu diperhatikan ketika kita memberikan reward. Nah di sini ada juga nih, ada 3 peranan penting yang harus diperhatikan untuk mendidik anak dalam berperilaku, yaitu reward sebaiknya mempunyai nilai mendidik. Nah, yang kedua, reward berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi perbuatan baik. Yang ketiga, reward berfungsi untuk memperkuat perilaku yang lebih baik. Nah, jadi ketika kita memberikan reward kepada siswa itu, sifat itu harus betul-betul mendidik. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bukan tidak boleh yang memberikan barang misalnya, apalagi barang yang mewah, itu tidak mendidik. Kalau misalnya kita memberikan barang yang mewah-mewah, tapi kita semampu kita aja di sekolah, lingkungan kita, apa mampunya. Nah, yang penting kita benar-benar menghargai anak kita sendiri, anak didik kita sendiri. Terkesan Ibu ya, terkesan di pikiran siswa itu ya. Iya, terkesan di pikiran siswa. Karena ya kita juga kan pernah kecil gitu. Gimana rasanya ketika kita waktu sekolah dulu, ketika guru kelas kita atau wali kelas kita memberikan sekalipun misalnya hanya sebutir permen atau misalnya hanya 1 pensil, itu betul-betul sangat membanggakan. Gembira, bahkan laporan ke orang tua ke rumah sambil lari-lari apa ya. Iya. Gitu. Jadi ketika memberikan reward itu, jadi sifatnya kita harus mendidik gitu ya. Terus sehingga anak itu merasa termotivasi ketika kita diberikan reward, itu jadi punya perasaan mah harusnya rek lu aus ieu. Ayeuna senang menang pensil wae sugar kemah senang menang wadah pensilna gitu bahasa kasar mata gitu. Jadi siswa itu termotivasi sehingga dia ingin lebih baik dan terus lebih baik lagi. Perubahan sikap Ibu ya. Perubahan sikap itu betul. Nah itu. Nah berikutnya tentang tadi punishment atau juga hukuman. Nah kadang di kita, kalau sekarang sih tidak ada, yang kalau dulu itu masalah hukuman itu kaitannya dengan fisik ya. Sekarang itu kan tidak boleh gitu ya. Ham anak kenapa punya cewek? Tidak boleh, kan itu ada undang-undangnya ya, perlindungan anak. Iya. Sementara emang kalau melihat pengalaman yang dulu gitu ya, kalau dengan hukuman yang dulu itu kan ke fisik ya, tapi anak itu pada pintar-pintar ya, pada pintar-pintar. Kalau sekarang jangankan kita sakiti fisiknya, misalnya baru rambutnya kita digunting saja sudah laporan ya ke orang tuanya. Iya, benar berarti ya. Kasus juga kasus ya. Kasus kayak kasus ini ya Bu ya, kasus AOP di sana Sumber Jaya. Iya, itu kan gara-gara dipotong rambut itu ya, akhirnya kan sampai mencuat ke pengadilan gitu. Itu kan kasihan padahal rambut nempel di depan. Karena mendidik Bu ya. Iya. Mendidik dirapikan di rumah. Padahal tujuan kita itu baik ya, tujuan itu ingin supaya anak didik kita itu bisa berdisiplin, apalagi di lingkungan sekolah. Tujuannya memang baik. Tapi dengan situasi yang seperti sekarang ini, dengan keadaan yang sekarang sudah makin orang tua itu makin berani, padahal ketika orang tua mendaftarkan anak ke sekolah itu sudah menyerahkan sepenuhnya ya kepada guru yang ada sekolah.
menyerahkan semua pada anak. Kalau sudah menyerahkan harusnya itu ya sudahlah, percaya kepada guru-guru yang ada di sekolah mau di bidang pun, yang penting tidak sampai anak itu kalaupun terluka ya tidak terluka gitu, hanya kalau mendidik atau hukumannya sebatas yang wajar-wajar gitu harusnya itu bisa diterima gitu. Tapi kenyataan di lapangan memang tidak seperti itu. Dengan adanya punishment ini sebetulnya kita berharap supaya siswa dapat menyadari kesalahannya yang diperbuat, sehingga siswa jadi berhati-hati dalam mengambil tindakan. Nah, itu tujuan kita awalnya gitu ya. Tapi dengan keadaan seperti sekarang ini yang kembali tadi disampaikan bahwa kita itu jadi kebingungan ya Pak, harus bagaimana kita mendidik siswa itu gitu ya. Sementara di satu sisi kita ingin membuat anak itu cerah, disiplin. ya disiplin, jerah dengan apa yang diperbuatnya. Di sisi lain kita tidak mau harus berurusan dengan ya dengan yang berwajib. Apalagi di undang-undang sudah disampaikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa di sini adanya Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya, melindungi anak baik secara fisik maupun secara mental. Gitu. Yang hati-hati banget gitu ya. Jadi kita harus hati-hati ketika kita memberikan hukuman kepada siswa gitu. Ya. Di sini disampaikan ada 3 contoh bentuk yang tidak hukuman atau punishment yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh guru kelas, yaitu di sini contoh yang secara verbal, fisik dan juga secara psikologis. Hukuman secara verbal. Nah, di sini saat guru kelas bertanya, contohnya saat guru kelas bertanya dan siswa tidak menjawab, maka yang dilakukan guru adalah mengeluarkan suara keras, marah-marah, sehingga suasana kelas menjadi tenang. Kata-kata yang digunakan untuk guru kelas saat marah-marah bukanlah kata yang membangun siswa. Misalnya dengan kata-kata otakmu bodoh gitu ya, kalau tidak bisa jawab itu. Kamu kurang berpikir atau ya banyaklah kata-kata yang dikeluarkan. Itu tidak boleh ketika kita mengajar di dalam kelas. Bagaimanapun nakalnya anak tersebut, kita tidak boleh melakukan kasar seperti itu ya. Karena itu bukannya nanti anak menambah jerah, bahkan mungkin anak tersebut bisa-bisa lebih nakal lagi gitu. Zamaran tahun 2002 menuliskan bahwa salah satu prinsip pengolahan kelas yang perlu diperhatikan guru adalah menekankan pada hal-hal yang positif. Nah, seperti disampaikan bahwa jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang membuat anak itu menjadi dirinya sama dia dibullying gitu ya ya. dibully. Itu namanya hukuman secara verbal, tidak boleh ya. Kita sebagai guru itu harus bisa memilah-milah gitu. Kemudian hukuman secara fisik, contohnya ketika guru menerangkan dan siswa tidak tertib. Nah, cara guru tersebut mendisiplinkan dengan cara memukul tangan siswa dengan kayu. Itu memang sering dilakukan dulu ya. Dulu ya. ya. Wah, nurut padahal menjewer, memukul kepala kayu, memukul pipi. Nah, itu memang sering dilakukan itu, tapi waktu dulu. Sekarang saya percaya semua karena sudah banyak contoh gitu ya. Itu tidak lagi dilakukan oleh kita semua dan memang tidak boleh dilakukan itu. Yang ketiga yaitu hukuman secara psikologis atau mempermalukan. Misalnya kalau dulu misalnya ada anak yang nakal dihukum dengan cara disuruh menghormat bendera iya. di luar itu kan itu otomatis akan psikologisnya akan turun gitu, karena itu mempermalukan. Setidaknya kan yang namanya di luar itu kan harus menghormat bendera, dilihat sama teman-temannya gitu. Jadi itu tidak boleh dilakukan oleh kita semua gitu. Ketika kita memilih atau menentukan hukuman, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ini menurut Indra Kusuma. Yang pertama, macam dan besar kecilnya pelanggaran. Jadi ketika kita memberikan hukuman itu, kita lihat dulu
pelanggarannya sebesar apa atau pasalnya seperti apa. Jangan misalnya yang pelanggaran anak seperti hanya misalnya di kelas anak tersebut kurang memperhatikan terus diberi hukuman yang tidak sesuai, ya, tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, hukuman juga diberikan dengan melihat jenis kelamin, usia, dan harus kasarnya perangai dari pelaku pelanggaran. Ya, misalnya kan tidak, misalnya hukuman kita kepada siswa misalnya karena siswa itu bandel, kita memberikan hukuman misalnya coba nguras domestik atau pengalaman said. Nah, itu mungkin bisa dilakukannya. Tapi kita lihat tuh apakah itu perempuan atau laki-laki. Jangan sampai memberikan hukuman itu yang kira-kira si anak perempuan itu tidak mampu, sehingga nanti akan timbulnya beda laginya. Jadi disebut nanti penyiksaan gitu. Yang keempat yaitu pilihlah bentuk-bentuk hukuman yang pedagogis, artinya yaitu yang betul-betul harus mendidik gitu. Yang kelima, sedapat mungkin jangan menggunakan hukuman badan. Nah, ini yang disampaikan oleh Indra Kusuma. Jadi kita ketika memilih atau menentukan hukuman itu harus betul-betul mempertimbangkan 5 faktor tersebut gitu. Nah, bagaimana dengan menerapkan disiplin yang membangun di dalam mengenai kelas dengan menggunakan metode reward dan punishment tersebut? Nah, dari paparan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa jika tindakan guru kelas mendisiplinkan dengan kekerasan baik secara fisik dan verbal, maka menghasilkan dampak yang positif. Tidak menghasilkan dampak positif. Itu sudah bisa kita bayangkan lah. Memang kalau misalnya kita melakukan hukuman kepada siswa itu dengan kekerasan, sudah bisa terbayang oleh kita akan seperti apa. Bahkan tidak kurang-kurangnya kalau misalnya apalagi anak yang sudah dewasa, udah gede, udah kelas 6 misalnya guru kelasnya kebetulan perempuan memberikan misalnya hukuman kekerasan kepada anak laki-laki di sekolah atau di kelas, tidak kemungkinan bahwa nanti anak di dalam hatinya punya dendam, punya dendam. Awas si ibu kan kurang aja cenah balik lah cenah kali itu gitu kan. Dari motor kan mana? Dari kan pasang motor. Balik cenah udah. Gila orang hubungan. Ya karena kan kita tidak tahu ya hatinya mana. Ya. Kalau memang bersangkutan itu ya, kalau udah memang begitu perlakuannya terhadap siswa dan hampir mungkin setiap hari gitu ya. Tapi emang kesalahannya memang anak itu hiperaktif tuh, hiperaktif di kelasnya, jadi mungkin kesal itu. Kesal, gimana cara menanganinya? Apa memang ini orang tuanya lobby dulu, Bu ini sudah di atas ini menjaga semua marah, kamu masih belum sekolah tingkat tinggi, gitu. Masih kelas 3. Jadi gimana kalau menghadapi seperti siswa itu yang mempunyai hiperaktif tapi selalu mengganggu gitu? Gimana? Nah, coba siapa yang bisa menjawab di pertanyaan Pak Kepala nih? Katanya bagaimana kalau misalnya ada anak yang hiperaktif gitu, solusinya seperti apa, cara tindakannya? Coba kita sharing saja di sinilah gitu. Apa di pagi ya? Karena juga waktu ngajar kelas 3 ya, anak itu super aktif. Bahkan lari-lari di atas meja tuh. Disuruh diam, nggak mau. Akhirnya bapak mana serangkan dia tuh. Cuma ditantang kita. Pan karena ini bapaknya teh itu. Jagalah mengalami istilahnya teh. Bapak mah dibakar kali itu. Tapi anak itu lama-lama di pertama dikeraskan seperti itu. Dan dengan cara berikutnya, cara halus itulah. Pendekatannya halus. Akhirnya alhamdulillah berubah. Kesininya, ya kesini alhamdulillah. Kalau
soal bukan lari di meja lah. Yang namanya super aktif ini ya pasti Hiperaktif. Kayak nama cara keras bisa, cara pendekatan, cara halus gitu lah. betul ya. Sebagai jawaban dari pengalaman yang sudah terjadi ya. Jadi ketika kita menemukan anak yang hiperaktif seperti itu, ya itulah jawabannya bahwa kita tidak perlu dengan kekerasan gitu. Apalagi kalau dengan kekerasan misalnya, kadang seperti kita sendiri kalau misalnya di lingkungan, ya lingkungan kita di masyarakat, kalau misalnya ada masyarakat yang memang orang itu kan kita tidak usah dengan kekerasan, kita justru kita dekati, karena kadang-kadang orang yang didekati justru akan merasa malu sendiri, ini adalah pendekatan kita, sama saja dengan siswa juga gitu. Jadi jangan justru dia itu mungkin di rumahnya dia juga mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, bisa saja terjadi seperti itu gitu, sehingga dia mencari perhatian di lingkungan sekolah gitu kan, nakalnya dia gitu. Kita coba dekati dia, dekati anak didik kita gitu, diajak ngobrol atau dibaik-baikin gitu, dia nanti juga seperti yang pengalaman berubah dan sebagainya ya Pak ya. Jadi seperti itu Pak dan sebagainya. Nah itulah tadi dari kesimpulannya bahwa di dalam kita mendisiplinkan anak itu tidak usah dengan kekerasan baik secara fisik dan juga secara verbal gitu. Berikanlah hukuman yang mendidik yang tidak lepas dari kasih sayang dan perkembangan psikis peserta didik sehingga membuka peluang bagi anak itu mengetahui kesalahannya. Nah, di sini juga sudah jelas disampaikan bahwa kita tidak boleh dengan kekerasan ketika kita ingin mendisiplinkan anak didik kita. Jadi berikanlah hukuman itu dengan tidak lepas dari kasih sayang, ya seperti tadi pengalaman gitu. Jadi didekati, ditanya, diajak ngobrol gitu. Ya biasalah daripada anak kecil gitu, seperti apa tadi caranya gitu. Ya, paling kunaon, ayah naon di bumi kunaon kok gitu. Cara anak bahasa anak lah kita komunikasinya gitu. Sehingga dia nanti mungkin dia bisa terbuka masalahnya, bisa di rumahnya anu misalnya dia. Nah kita cari solusinya, kita berikan solusinya gitu. Jadi di sini bahwa memang perlunya adanya reward dan punishment itu di dalam meningkatkan disiplin siswa. Hanya kembali lagi saya ingatkan, ketika kita memberikan reward ataupun punishment itu kita harus bisa memilah-milah dan bentuknya gitu. Seperti yang sampaikan bahwa lihat kalau kita berikan hukuman, dilihat dulu kesalahannya, terus juga dia itu laki-laki atau perempuan jenis kelaminnya, jangan sampai kita nanti menyamakan sampai memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan fisik daripada anak didik kita itu. Nah rupanya hanya itu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan, kita sharing di sini. Tanya dulu. Ya, enggak. Terima kasih kepada Ibu Pengawas kesempatan bertanya berdasarkan pengalaman temuan di sekolah terutama sehari-hari ya. Karena kita tidak lepas dari permasalahan yang kita pada anak. Tadi ada kata-kata reward dan punishment. Pertama reward memang sering Bu, jadi secara ini kami suatu memberikan motivasi kepada anak sekaligus baik secara verbal ataupun berupa materi Bu ya. Tapi pada intinya untuk memotivasi anak dalam hal membangkitkan keinginan dan menggali potensi yang ada pada diri anak. Suruh acungkan tangan orang itu yang menjawabnya itu juga sabar Bu ya. Maksud saya yang bapak yang itu untuk membangkitkan yang ketidakmampuan supaya ada keberanian untuk mengucapkan atau bertanya. Nah baru merasa bangga memberikan reward kepada orang yang di bawah kekurangannya itu Bu. Untuk memotivasi itu belum berhasil juga. Ternyata reward itu berkumpul pada satu titik orang yang mampu saja, misalkan Bu ya, yang dalam ini pintar Bu ya, malam itu. Nah dari pintar tersebut untuk melihat dalam lingkungan belajar di sekolah, orang yang tidak mampu itu tetap diam saja Bu. Dan akhirnya menjadikan suatu, jadi ada apa ini anak, akhirnya sudah pembelajaran Bu ya,
menggali, mencoba pendekatan. Ternyata banyak faktor. Dari samping itu, reward tidak berhasil. Punishment bagian memberikan sanksi, masa orang sudah tidak mampu harus dipaksakan, Bu ya. Berdasarkan pertimbangan tadi, menurut Ibu juga bahwa punishment ada hati-hatian. Yang pertama, ternyata pernah menemukan dari kelas 1 sampai kelas 6 baca tulis juga masih ejrah. Nah ini temuan yang sangat memprihatinkan. Sampai kebetulan saya mengajar di kelas 6 terus, Bu. Di kelas 6 masih seperti ini. Ternyata keberhasilannya, Bu, yang mau mencoba sih, Bu. Terjadi tanya jawab ke anak. Nah, akhirnya turun ke lapangan, ke masyarakat, yang istilah ke orang tua, Bu ya. Ya ternyata banyak faktor. Pernah sampai ada yang depresi anak, Bu. Sampai sekarang minder. Seharian tidak boleh keluar kompak oleh CPP, namanya Bu saja boleh Bu. Sampai sekarang belum beli karena ternyata depresinya sampai sekarang, Bu. Nah ternyata orang itu ada faktor dari keluarga. Ya akhirnya boro-boro ribut di sekolah, waktu yang untuk bertanya benar juga tidak bisa. Akhirnya ternyata kami memberikan kesepakatan orang tuanya, Pak, anak saya mau di sekolah udah luluskan mangga, udah keluarkan mangga gitu ya. Nah ini suatu tantangan, semakin tertarik ya pernah ini. Ternyata dia itu akhirnya keras pendidikannya di keluarganya. Faktor keluarga. Sehingga anak melihat Pak Gus aja masuk sudah gini duduknya. Jadi ada apa dekati, mau lihat tulisannya duduk seperti apa. Ini temuan-temuan seperti inilah. Akhirnya ternyata kekerasan terjadi di keluarga, Bu. Akhirnya berbagai masukan, saran, pasrah keluarga. Sampai budak akhirnya usia seberapa tahun, kurang lebih 20 perempuan menikah kita kuper. Akhirnya bro, mental segala macam. Nah ini efek daripada mereka didikan dari sekolah ke sekolah kan. Ternyata di sekolah ini. Nah komitmen upaya apa supaya ada keselarasan, ada kesepakatan. Padahal itu orang tua sudah memberikan silahkan seluas-luasnya juga dipasrahkan kepada guru di sekolah. Tapi pada saat seperti itu, anak ya tetap Bu, istilahnya tidak ada keberanian untuk mengutarakan isi hatinya. Ditanya bujang-bujang masalah ilmu pengetahuan di sekolah pun masalah pribadinya aja, akhirnya menulis saja bisa nama sendiri saja. Nah ini sangat sampai kelas 6 itu tidak berhasil. Dan anak memang sampai tidak bisa melanjutkan ke SMP atau segala macam. Karena untuk identitas pribadinya aja seperti itu. Wah, apakah ini masuk ke sekolah harus ke keluarga atau gimana ini? Ini belum solusi yang belum saya terungkap sampai anak sekarang sudah usia hampir 25 tahun belum menikah dan belum ini. Akhirnya seperti itu. Kayak trauma gitu ya. Trauma gitu Pak. Nah ini bagaimana menghadapi permasalahan seperti itu, Bu? Tertutup. Memang satu riwayatnya yang lain aktif. Ternyata saya juga sekarang menemukan di tahun ini ada 5 orang yang saya meneliti itu, Bu, faktor apa? Sehingga bimbingan khusus pernah didekati. Kalau ada istirahat sini, neng belajar mana bukunya, buka ini. Ya baru dia tahu huruf, Bu. Belum bisa merangkai kata. Kata aja belum bisa merangkai. Kalau sebutkan A, gimana A? C, gimana F, gimana? Dan perhatikan cara menulis. P, balik ke sini, Bu ada. Ini udah posisi ya sudah dikatakan pas 4, Bu ya. Ternyata diteliti juga apa ini pengetahuan anak itu rendah. Apakah bagaimana kita tidak bisa menyimpulkan aturan anak petugas kita bagaimana ada perubahan sikap belajar dan tidak bisa menjadi bisa kan itu dan mulia. Nah ini menjadi saya tantangan juga. Akhirnya mencoba dekati. Ya ternyata betul Bu, dia tidak mampu kalau tidak ada orang tuanya pada saat pelaksanaan PTS Mbak Umari. Jadi orang tuanya harus selalu visi, dibimbing disebutkan ini. Bahkan pernah pesan kepada saya gurunya, Pak Guru sini. Saya mau ke Garmen hari ini jadwalnya bagian siang. Tolong anak dikte jawabnya berikan ke sini. Bisa kalau suruh B A S O bakso, tapi tidak menyebutkan orang itu bisa tidak menyebutkan bakso tidak. Anak tersebut tuh. Padahal sudah dirangkai guru demi guru. Orang ini berat, tantangan juga penemuan. Ini punishment semacam apa tidak mungkin kalau hukuman dia. Ini bimbingan ekstra yang harus saya tempuh kepada anak tersebut. Dibuat sudah dimanjakan sudah Bu. Ternyata basic kembali kepada pribadinya. Nah ini melihat latar belakang seperti itulah orang tua akhirnya wah penting itu bahasa seperti ini bagaimana. Terima kasih mungkin Ibu. Itu temuan-temuan yang sekarang saya dalami dan meneliti gimana pengupayaan supaya anak itu setara minimal bisa baca lah Bu. Bujang-bujang kemarin melihat lah Bu nulis bisa Bu. Tuh ya. Terus kalau disebutkan kita kalau A bisa tapi belum bisa merangkai kata. Bujang-bujang pakai kalimat mah seharusnya mencoba dikte apa penggerakan tak sempat dikte beberapa kalimat ternyata ada sebagian orang yang belum bisa menuliskan dan mengucapkan.
Itu Bu teman-teman, ini bagaimana pengupayaan dan mendongkrak anak situasi seperti itu yang berbuat segala sesuatu pada diberikan, dimanjakan, bahkan mencoba bentuknya dengan anak yang pintar. Saya harapkan tolong bimbing dengan pembelajaran terus bayar dengan teman yang mampu gitu ya. Ya anak itu dia mau bertanya kepada temannya, tolong temannya bimbing bagaimana. Ke Pak Guru itu malu, takut gitu ya. Kita dekat ditutup sama sekali, hasil kerja dia tuh ditutup, sehingga pada waktu disodorkan berarti ya apa adanya, ya tercengang seperti ini. Nah itu mungkin yang temuan-temuan seperti inilah. Yang pertama rewardnya sudah saya dimanjakan, terus ini orang tua yang penting bapak anak keluarkan nanti tersenang. Bagaimana menanggapi orang tua seperti itu? Terima kasih mungkin. Yang penting menang ijazah berat gitunya. Kegarma tiba suruh menjawab ini CTS mulai ini gimana ini satu orang ada kemana terus. Aduh. Terima kasih Bu. Tapi komunikasi itu ada terus ya. Ya itu Pak. Nah, Berarti tolong titip dilema. Terima kasih Pak itu atas penyampaiannya. Itu mah betul-betul pengalaman pribadi apa ya? Ya. Yuk kita sering aja coba siapa tahu di sini ada yang bisa mencari solusinya seperti apa, seperti yang tadi yang disampaikan Pak Haji, menemukan masa seperti itu. Nah, karena pengalaman itu atau pengetahuan itu bukan hanya dari orang tuanya, dari anak-anak muda juga. Masalah ilmu itu kan bisa saja gitu. Yuk kita sharing saja siapa yang bisa menjawab dari Pak Haji solusinya seperti apa gitu. Langkah-langkah seperti apa solusi. Pak Dana, silakan. Soalnya kalau mendengar dari cerita Pak Haji itu sendiri, segera langkah sudah dilaksanakan ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin gini, anak itu diajak jalan-jalan dulu dah mungkin supaya nanti kemana gitu, supaya apa tidak tertutup gitu, dikasih bahagia dulu lah, ngebaso atau apa, atau mungkin di apa namanya di tengah sawah atau apa ladang gitu, dia teriaklah sepuasnya gitu, seolah-olah mengeluarkan apa unek-unek dia gitu. Kadang-kadang ekspresi seperti itu bisa ini gitu, bisa dipakai kayak gitu. Pada saat jalan-jalan penat gitu. hari Sabtu olahraga Ya, itu mungkin. Manuk ya. Tapi ceria kan ya, pas jalan-jalan ceria ya, bisa ngobrol gitu ya. Bahkan dia berani meminta saya kurang ininya. Saya praktikan seperti itu. Oh iya tanggul ini berarti anak saat itu perlu juga lingkungan alam terbuka yang memang benar-benar adanya komunitas kebebasan berekspresi gitu Bu ya. Tapi di lingkungan sama temannya itu ceria. Udah di sekolah sudah kalau begini aja. Karena itu dia nggak pernah kalau kecuali istirahat ya. Pak istirahat ya baru keluar. Dia sopan, ya, selalu bertanya atau meminta izin kalau mau keluar. Tapi kalau di kelas begini aja. Kalau nulis berubah. Betul pada saat jalan-jalan itu pernah saya memperhatikan juga. Oh ceria, kebebasan berbicara isinya ke temannya ini. Bahkan ini berarti ada potensi yang dimiliki untuk perkembangan masyarakat ya. Nah, ini. Justru yang kedua, ini ada tindakan juga dimasukkan apa ini suatu bisa ditekan media bukan soalnya Pak sesekali kami jenuh belajar adakan refreshing lah kemana istilah anak suasana mau piknik ya atau kemana yuk kita jalan-jalan dan emang lingkungan terdekat tuh wah Pak bosan kali-kali. Nah saat itulah terjadi emang interaksi. Di samping itu kita bisa menemukan kelemahan-kelemahan dan keunggulan-keunggulan daerah tersebut. Ya betul ya nantilah saya pernah suka Pak anak pengen renang kemana kali-kali karena suka gitu. Kalau memang memungkinkan situ dan kondisi ya nanti kami kondisikan bersama guru kata anak kan makanya begitu Bu. Nah ini satu upaya apa bisa mendongkrak media teknik atau metode seperti itu ini gitu Bu ya bisa diterapkan dan menjadi suatu tindak lanjut nanti apa output daripada ini tersebut mungkin itu Bu ya. Terima kasih. Nah ini sih Bu Putri, silakan beri solusi yang lain barangkali. Ini Pak mencoba ngasih solusi sedikit. Ini kejadian yang Pak Haji itu sebenarnya dialami sama adik saya sendiri Pak Jujur. Cuman adik saya dari kelas 3 SD itu jadi diarahkannya pindahkan sekolah ke SLB. Ya. Nah di SLB itu ada jurusannya Bu.
nggak semua itu untuk orang yang gimana gitu, justru lebih ke arah Bu, terarah gitu. Misalkan satu guru satu orang misalnya. Jadi alhamdulillah Bu, adik saya sekarang ada kemajuan besar. Sekolah khusus ya. Sekolah khusus gitu. Inklusif. Ada apa? Jadi sekarang ngambil kalian itu menjahit adik saya tuh. Punya keterampilan Ya, sekarang tuh ya. Itu waktu Untuk SD, bekal itu. kelas 4 dipindahinnya ke SLB tuh. Sama gejalanya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Justru orang yang seperti itu berhak juga mendapatkan pendidikan. Berhasil berarti di Oh. Surabaya. Alhamdulillah berhasil Bu. Jadi seperti itu. Malahan orang tua mah kebanyakan orang tua yang punya anak yang seperti itu teh malu kalau ke SLB tuh. Nah itu Sebenarnya mah cuma ya. searah Bu SLB tuh. Pengalaman sendiri Bu. Saya suka ngatur-ngatur adik gitu ke sekolah sana gimana keadaannya deh enak katanya di sini mah serba di Onggo sekolah teh. Jadi ada penjurusannya dari mulai SMA nanti teh ada gitu. Penjurusannya mau apa, kerajinan apa, sampai untuk anak laki-laki itu ada jurusan otomotif Bu. SLB itu. Tapi SLB-nya SLB yang negeri, yang di Majalengka tuh yang bergerak PBRI. Di sana ya, alhamdulillah berhasil adik saya tuh sampai sekarang menjahit. Itu program keahliannya itu. Alhamdulillah gitu. Nah, kalaupun di sekolah biasa seperti ini, biasanya dia suka minder, takut diejek. Biasanya kalau yang itu. Era kena mana emang sudah kita bisa baca, beban. Karena itu beban mental. Jadi kasihnya seperti itu. Lamun tadi dialihkeun berarti kasih seret dikeunana teh. Lamun dialihkeun ya merdeka. Soalnya guru sama siswa di SLB itu 1 lawan 1. Jadi diarahkan khusus Bu, gitu. Nggak seperti umum seperti ini gitu. 1 guru sampai 30 orang atau 20 orang gitu. Enggak gitu. SLB itu ada penjurusannya. 1 lawan 1, 1 siswa biasanya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan Bu, enak. Memberikan solusi. Kelas 1, kelas bawah ada perlu diberi solusi reward yang lebih eksklusif lagi. Oh iya Bu, satu lagi untuk pemberian punishment atau hukuman kepada anak. Saya tuh melihat anak yang bandel-bandel sekarang tuh gemesnya pingin gimana gitu. Kalau nyamuk sekarang mah nggak usah, ya nggak boleh gitu. Nah, pemberian hukuman misalkan suruh menjengkal lapangan itu boleh nggak? Penemuan saya tuh menjengkal lapangan atau tulisan Berapa baris gitu gerak ya? gitu ya. Misalkan satu buku ini ya, satu buku tulis ini Penuh. menulis dalam 1 hari harus beres. Saya akan rajin mengerjakan PR. 1 buku full. Itu boleh Lebih tidak? mendidik, yang lebih mendidik mana gitu ya? Yang boleh. Boleh nggak seperti itu kalau memberi hukuman seperti itu gitu? Terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Ya, sekalian. Cukup. Bu Putri, Terima kasih ya untuk Pak Haji atas pengalamannya dan ceritanya, dan ini betul-betul membuat saya lebih tertantang lagi gitu ya, melihat langsung ke lapangan gitu ya. Ya tadi solusinya seperti sudah disampaikan oleh Pak Kepala, jika menemukan seperti itu kita coba seperti tadi yang disampaikan dengan cara membawa anak keluar gitu ya, istilahnya dibawa main dulu lah gitu, biar anak itu betul-betul merasakan hatinya itu riang dulu, senang dulu gitu. Karena kalau dengan hati yang riang, yang senang, insya Allah dengan sendirinya akan keluar apa yang dibeban dalam hati itu, akan berita, walaupun misalnya tidak langsung misalnya kepada kita sebagai gurunya, tapi setidaknya kepada temannya bisa bercerita, bisa ngobrol, kelihatan sama kitanya juga, iya gitu, kelihatan